Kita masuki acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDSE PhD. Kepada jemaah sekalian, kami persilakan untuk menghidupkan flashnya kembali, menyampaikan kita sambut, yakni Al-Ustadz Abdul Somad. Iya, ini dia Ustadz kondang kita yang akan menyampaikan tausiah buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan? Belum kali. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di hari Jumat. Aku tak lagi berpantun, sudah dihabiskan oleh Pak Ahmad. Nah, itu sekedar membalas saja. Begitu kami sampai tadi di depan, langsung disambut dengan pencak silat. Ini penting kepada seluruh kabupaten, kota, desa, supaya anak-anak muda ini kembali diajarkan pencak silat. Setuju? Ikut macam mana kota Intan. Jadi kalau kata Pak Kades tadi, kota Intan ini sudah tua. Buktinya yang muda-muda tadi hebat bersilat. Ustaz Somad pandai bersilat, bisa bersilat lidah. Sekarang anak muda banyak tak tersalurkan tenaganya, akhirnya tawuran, akhirnya geng motor, akhirnya mencuri brondol, akhirnya pakai narkoba, akhirnya pakai ganja, tak ada duit pakai lem kambing. Tapi di kota Intan, anak mudanya bersilat luar biasa. Pas yang di muka aku tuh dibukanya pisau belati. Saya pernah juga menengok silat pakai pisau ini. Yang satu pakai pisau, yang satu pakai arit. Pung pang. Selesai acara, berbisik panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi kardus. Tapi yang di kota Intan tadi asli pisau. Saya sebetulnya agak cemas juga sedikit. Mau mundur, tapi nanti takutnya ditengok orang, macam takut pula Ustadz nih. Jadi, apakah siap Bapak Ibu anak-anak muda ini dilatih pencak silat? Untuk mempertahankan anak-anak muda kota Intan. Kalau ada yang mengejek Ustaz Abdul Somad, kalau ada yang membuli Ustaz Abdul Somad, siap membela Ustaz Somad? Yang bilang siap yang tua-tua pula. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya acara sebesar ini bisa hebat terwujud. Ini pastilah ada kerjasama anak-anak muda semuanya, betul? Bisa pula dibuatkan pentas begini. Ini saya yakin menanam bunga mawar 3 bulan yang lalu ini. Luar biasa. Betul kata Pak Ahmad tadi. Saya waktu menengok ini Pak Ahmad, ingat saya nama hotel di Pekanbaru ini. Tak boleh sebut namanya, nanti ini iklan gratis pula. Saya malam ini diapit oleh orang-orang hebat Rokan Hulu. Sebelah kanan Dr. Haji Ahmad MSI, sebelah kiri Dokter Hewan Khaidir. Sama-sama dokter memang. Yang sebelah kanan nih doktor, itu bidang ilmu pemerintahan, sedangkan Pak Khaidir itu dokter. Ibu hati-hati, beda dokter sama dokter. Jadi kalau ada kambing ibu sakit, ini banyak nanti hewan kurban ini, begitu dipotong hewan kurban, melompatlah ulat-ulat dari dalam usus kambing sapi, rupanya belum diperiksa. Minta periksakan sama Pak Dokter Haidir. Saya tanya sama ibu sama bapak, mana lebih hebat, dokter puskesmas yang mengurus manusia apa dokter yang mengurus sapi? Kalau dokter puskesmas, awak ditanyanya, ibu sudah sakit berapa hari, apa gejalanya? Kata si ibu menjawab, saya sakit kepala Pak. Kenapa sakit kepala? Harga sawit turun, harga pupuk naik. Tapi kalau dokter hewan mana ada ditanyanya? Mana ada dokter hewan itu pernah bertanya, sapi apa sakitnya?
Kata sapi itu mo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula Pak Kelmi. Saya sebetulnya tak ingat nak menyebutkan Pak Kelmi tadi, tapi karena 20 juta tadi ingat saya. Pak Firdaus hampir lupa. Karena 5 juta ingat jadi. Hadirlah alim ulama, para tuan khalifah mursyid-mursyidin, para datuk, para tokoh adat, semua malam ini hadir. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, tokoh bosi. Ini kalau saya sapa semuanya tak selesai nih. Bapak-bapak dari TNI Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, ustadz kita, Imam Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, diadakan musabaqah tilawatil Quran dari Sabang sampai Maroko. Semua ulama dikirimkan musabaqah di Kuala Lumpur Malaysia. Yang juara 1 asli anak dari Rokan Hulu, itulah dia Ustadz Indra Gunawan yang mengaji tadi. Allahu Akbar. Bapak Ibu bangga apa tak bangga? Kenapa Ustadz malam ini agak begini matanya? Lampu nih silau. Kenapa Ustadz Somad kalau ceramah lampunya mesti terang? Biar nampak mau muka aku putih di situ. Cuma kalau dipasang lampu ini terang. Kalau lampu ini gelap, nanti masuk di kamera tuh muka aku hitam. Ditonton sama orang di YouTube. Oh, Ustadz sesat mukanya hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kami disambut dengan pencak silat, lalu disambut pula dengan kelempang-kelempong selawat. Apa namanya tadi itu? Zikir, berzikir dengan berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Bisa dihidupkan. Masih ada baterai HP itu tadi? Iya, mohon jemaah sekalian. Nah, nanti waktu saya bilang selawat, sallallahu alaihi kanan ke kiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, matikan. Yang lama-lama nanti ketiak basah. Awak tahan, kawan pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disambut kami dengan pencak silat, artinya anak-anak muda di Kota Intan badannya sehat. Betul? Disambut dengan sholawat, artinya anak-anak muda di Kota Intan memang dididik oleh seorang ayah dan ibu yang berselawat. Akhirnya kami pun dibawa ke rumah Khalifah. Apa kata Khalifah? Ustadz Somad, ini rumah anak aku Pak Ustadz. Orang yang selalu mengatakan tarekat Naqsabandiyah meninggalkan dunia, tarekat Naqsabandiyah tak memperdulikan harta, tarekat Naqsabandiyah tak peduli lagi pada pokok sawit, tarekat Naqsabandiyah tak peduli lagi, maka ini salah. Datang kalian ke Kota Intan. Tuan Khalifah punya anak yang diberikan kelimpahan rezeki, disambutlah para tamu-tamu semuanya. Dua-duanya dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati. Adalah orang tawaf waktu haji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke sudut rukun Yamani, ke Hajar Aswad, berubah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Datang yang satu lagi itu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Heranlah jamaah nih. Habisnya ditanya, kenapa doa bapak tadi lain? Kata dia, bini aku dua. Yang pertama hasanah, yang kedua Khadijah. Kalau aku doakan hasanah 2 kali, Khadijah mengamuk. Inilah pentingnya kita paham akan doa-doa kita. Ternyata Kota Intan memang kota yang tua. Kenapa? Karena yang membawa pertama tarekat Naqsabandiyah kemari
murid langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1926 di Langkat, di kota Basilam, dan muridnya langsung datang kemari, dan itulah yang mengislamkan suku Sakai yang ada di Duri. Allahu Akbar. Bangga menjadi orang kota Intan. Jadi ini nama, ini bukan sembarang nama. Intan bukan sembarang Intan. Udah cukup sampai situ aja. Ada yang lebih keras daripada batu. Batu-batu cincin itu tak sama. Ada alat mengukurnya. Nama alat pengukurnya, kalau jauh kilometer, kalau berat kilogram. Kalau batu, alat pengukurnya namanya moh. Apa namanya? Moh. Kadang awak kalau diajak kawan, ayo awak ke sana ya. Moh, moh kampung apa moh Jawa? Kalau moh kampung ayo, kalau moh Jawa moh katanya. Mengukur kerasnya batu, moh. Ada skala batu itu yang 7, kerasnya 7. Itulah dia batu yang berwarna hijau. Nama batunya emerald, bahasa Arabnya zamrud. Ada batu yang skalanya 8. Nama batunya bahasa Inggrisnya cat A, cat kucing, A mato, cat A mato kucing. Ada batu yang skala 9, batu yang lebih keras lagi, warnanya biru, namanya blue sapphire. Itulah yang di tangan Pak Ahmad tuh. Aku selalu tengok batu Pak Ahmad tuh. Warnanya biru. Lama aku berpikir, kenapa lah batu Pak Ahmad kok warnanya biru? Tapi bapak ibu paham kan, tahu kan? Alah, pura-pura tak tahu pula. Tapi ada yang lebih keras lagi daripada itu. Itulah dia yang paling keras. Di atas 9, yang paling keras batu adalah 10. Itulah batu yang bisa dipakai memotong kaca. Memotong kaca tak bisa pakai besi, pecah dia. Memotong kaca tak bisa pakai batu sembarang batu, tapi memotong kaca pakai batu yang paling keras, namanya intan. Jadi kalau ada yang tak putus, datanglah ke kota Intan nih, putus insya Allah. Itulah maka Pak Ahmad datang ke kota Intan. Luar biasa. Ini hari ini titik yang ketiga kami sudah berkeliling. Di kota Intan inilah yang putus keluar 50 juta. Hebat tak kota Intan nih? Mudah-mudahan yang tempat lain tadi tak dengar Pak Ahmad. Saudara, tapi bukan pula untuk pribadi orang. Ini untuk masjid. Ustadz Abdul Somad, kami di sini membangun masjid. Pak Ahmad sudah, Pak Kelmi sudah. Maka kata Pak Ahmad tadi, Pak Kelmi sekali datang, Pak Ahmad sekali datang, Bapak Ibu yang 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud. Maka biasanya kalau saya ceramah di mana-mana, itu ada penggalangan dana pakai kotak, bukan untuk masjid Abdul Somad, bukan untuk pesantren Ustaz Abdul Somad, tapi balik untuk ke masjid kita semua. Setuju? Nah, minta anak-anak muda yang ganteng-ganteng, minta anak muda 4 orang, bawakan sorban saya yang mahal ini. Ini sorban hadiah dari orang kota Intan. Wah, bawakan ke ibu-ibu. Bapak-bapak itu tak perlu, karena duit bapak itu ibu itu semua megang. 4 sudut, bawa ke sana. Salatullah, salamullah. Lampu tak usah hidup, dompet aja keluar. Kalau tadi perlu lampu, kalau ini enggak. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak ini kasih juga agak-agak 2.000 3.000 tak apa-apa. Tolong naik satu ke atas. Banyak ikan-ikan paus di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan toman. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada yang pura-pura khusus bersolawat pejam mata dia supaya lewat kotak tadi. Ada pula yang khusyuk menengok Ustaz Somad sambil menengok-nengok udah lewat atau belum. Saya tidak akan memeriksa satu persatu siapa yang udah bersedekah ataupun belum, karena yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sawit banyak tak mau bersedekah silakan, yang punya gotah banyak tak mau bersedekah untuk masjid silakan. Tapi nanti kalau tiba-tiba datang sakit kaki jangan salahkan saya. Apa kata malaikat untuk orang yang sudah bersedekah untuk masjid? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan karena doa ini adalah doa malaikat. Tapi bagi yang belum bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah untuk Masjid Jami' Kota Intan, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doaku, itu doanya dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Malaikat yang mendoakan. Apa kata malaikat untuk ibu-ibu yang sudah memasukkan duit ke kotak-kotak itu, meletakkan ke sorban Ustaz Somad? Ya Allah, jadikanlah suami-suami ibu ini orang yang setia. Tapi ibu-ibu yang pura-pura dompetnya tinggal, apa kata malaikat? Larikanlah suaminya, dilarikan pelakor. Aku tak nakut-nakuti, silakan aja lah. Tengoklah dalam 2-3 hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan yang bersedekah ini melimpah ruahlah sawitnya ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ku buat suaraku menggelegar. Akhirnya yang membawa kotak tadi tak membawakan ke aku. Biasanya tempat lain kadang ke saya digini kan. Orang Kota Intan ini tidak. Akhirnya aku selamat tak jadi mengasih ke masjid. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja, menyuruh orang bersedekah aja. Dia tak ada ngasih duit. Mana kotak tadi? Udah turun. Alhamdulillah terkabul doa. Habis sudah, habis. Nampak? Kosong. Nampak ibu? Ada lagi isinya? Tak ada. 1, 2, 3, 4. Tinggal KTP sama SIM aja lagi. Habis semua udah. Masukkan semua isinya. Masukkanlah sama dompet-dompetnya Pak Ustaz. Tak usah. Masuk semua. Ini kalau sampai berhenti di jalan, mudah-mudahan tak kena razia. Habis semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak juga isinya. 9, 10. Aku sangkut tadi skoci. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadilah dapat 18 sak semen. Mudah-mudahan ini menolong awak di hadapan Allah nanti insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir Allahu Akbar? Datang setan berbisik. Menyesalkan kau saudara. Cuma kecapek awak bertakbir. Dia kalau datang bisikan capek awak bertakbir. Ibu pun gitu juga. Kalau datang ibu-ibu yang tak membawa duit, yang lupa membawa dompet, panitia menerima cincin, golang, subang, anting, gelang kaki, rantai, gigi omeh. Untuk apa dipakai? Ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu punya subang, ibu punya anting, ibu punya rantai, ibu punya gelang kaki. Meninggal, habis diambil dek bapak. Iya kan Pak? Alah malu pula. Bagus ibu masukkan ke dalam. Itu yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Ini ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Mobil tinggal, rumah tinggal, bini tengok tak mau mereka. Copetnya menjawab tinggal.
Kita perjelas lagi ya, kita perjelas. Kalau mati bapak nih ibu mau ikut? Aduh. Nasib sawit bapak yang sejauh memandang akan mereka bagi-bagi. Rumah yang bapak buatkan besar akan mereka tempat tinggali dengan suaminya yang baru bronis brondong manis. Dibagilah ahli waris. Berapa semuanya harta pusaka? Semuanya harta 10 miliar. Harta yang 10 miliar berubah menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Ketawa pula anak kecil, macam paham aja dia. Harta yang dicari pagi, petang, siang, malam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Lintang, pukang, tunggang, langgang. Tapi ternyata akhirnya masuk mencari sawit, mengukur tanah sampai tinggal sembayang, tak pernah bersedekah, tak pernah berpuasa. Akhirnya mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apalagi yang suka-suka memancing, mengambil cacing tanah, mencucuk cacing tanah. Apa kata cucu-cucu cacing tanah? Kaulah yang selalu mencucuk atuk aku dulu. Habis masuk kita ke dalam lubang tanah, seminggu biji basah, biji mata keluar, kepala mengelupas, kuku tercabut, dan cacing-cacing mencium bau harum semerbak. Yummy. Mana yang mengalir? Yang mengalir adalah, hai Abdul Somad, semua hartamu tinggal, mobilmu tinggal, rumahmu tinggal, binimu tinggal. Yang mengalir adalah, hai Abdul Somad, itulah duit yang kau masukkan tadi mengalir diberi. Mana masjid tadi? Itulah yang mengalir itu. Kenapa Ustaz bercakap hai Abdul Somad? Karena berkata-kata dia di dalam. Kenapa banyak betul masukkan tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong hati kita semua insyaallah. Amin. Kenapa kita mesti bersedekah untuk masjid? Alasan yang pertama, kenapa kita mesti bersedekah untuk masjid? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuman 3. Yang pertama, ahluhu, keluarga, anak, cucu, menantu, bini, istri ikut mengiring ke liang lahat. Tapi yang masuk ke dalam 3 orang dan masuk ke dalam, seorang memegang kepala, seorang memegang pinggang, seorang memegang kaki. Sesudah diletaknya di liang lahat, nyupun melumpek kateh, dipanggilnya kawan-kawannya, mari kita timbun makam bapak, kita injak biar padat. Bini menangis di topi liang lahat, Abah, Abah. Ditanya dek kawan, kenapa menangis? Sawitnya kete, sawitnya nangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya saya kalau di acara hadir pemakaman jenazah, ada istri yang menangis di tepi liang lahat, ustadz-ustadz yang lain, sabar ya bu, sabar. Aku enggak, aku diam aja. Saya ingin melihat apa betul dia mau masuk ke dalam. Enggak ada, itu hanya sandiwara aja, Beb. Yang kekal abadi mengalir setelah kita mati hanyalah 2-3 sak semen. Sanggup mengasih batu bata, kirim batu bata. Tak sanggup kasih batu bata, kosen pintu. Tak sanggup batu kerikil, tak sanggup kasih pasir. Pasir pun tak sanggup. Sungai dekat di sini, dekat. Nah, maksud usaha terjun aja ke sungai. Apa guna hidup lama-lama membuat semak kota Intan ini aja. Kejam kali Ustadz Somad. Ini bukan kejam, karena sampai semuanya permainan akan berakhir. Tidak ada permainan yang tidak berakhir. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba ingat permainan? Karena rupanya kita sedang berada di lapangan sepak bola. Tiang gawang, gol Manchester United, Liverpool, gol. Tapi sampai akhirnya permainan usai dan pentas mulai kosong. Jadi kalau ada jamaah yang penasaran, apa rasanya jadi Ustadz Somad itu? Apa rasanya ceramah itu? Apa rasanya di atas mimbar? Nanti kami sudah pulang, Pak Ahmad pulang, Pak Dr. Haidir pulang, naiklah katanya. Naik dong, rasakanlah. Apa rasanya? Sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Yang joleh kini ange. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang mengiring jenazah? Maluhu, hartanya, mobil yang mahal-mahal, motor yang mahal-mahal, ikut mengiring ke pelataran. Ada mobil yang mau masuk ke liang lahat. Sepanjang umur sejarah Kota Intan, sudah 200 tahun Kota Intan, kata Pak Kades, ada motor yang mau masuk ke dalam liang lahat? Tidak ada. Semuanya sampai pelataran parkir. Sesudah itu semua dibawa pulang ke rumah, diambil dialer karena kredit baru bayar 3 bulan. Dari ketahuan dari bunyi klakson, ten ten ten, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan yang ngasih tisu nih kalau belum nikah ketemu jodoh yang solihah. Nah, banyak yang mengaminkan. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'u usnani, yang dua pulang ke rumah, keluarga pulang, harta pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah sodako. Apa pula soman? Punya jemaah. Yang satu tuh yang kekal hanyalah sodako. Makanya orang-orang mati itu kalau ditanya malaikat, hai orang-orang mati, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Ada pula menyaut. Malaikat bertanya kepada mayat-mayat, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu walaupun sebentar saja. Ternyata jasad-jasad yang sudah dimakan cacing tanah ingin hidup lagi ke atas dunia. Kasih kami hidup ya Allah, jangan bisa sehari, kalau tak bisa sehari sejam, tak bisa sejam semenit, tak bisa semenit sedetik. Kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Apa kata jenazah? Fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada jenazah tu bilang, hidupkan kami ya Allah, kami mau berbini sekali lagi. Tak ada. Tak ada jenazah tu mengatakan, hidupkan kami ya Allah karena kami mau pergi haji. Tak ada. Hidupkan kami sekali lagi ya Allah karena kami menyesal, kami ingin bersedekah. Yang udah bersedekah alhamdulillah. Yang belum bersedekah karena belum bawa duit, insya Allah. Yang udah ku ajak bersedekah, ku bacakan dalilnya, ku sebutkan kisahnya, tak juga mau bersedekah menyelesaikan masjid jami Kota Intan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita mengatakan subhanallah? Karena yang suci hanya Allah. Kita ini kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Bagaimana cara membersihkan dosa? Istighfar sudah, mandi taubat sudah, sholat sunat taubat sudah, apalagi yang bersuluh. Kalau yang bersuluh itu mandi pakai limau, habis itu mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu ditalkinkan. Tapi ada satu lagi cara menghapuskan dosa. Cara menghapuskan dosa adalah dengan cara bersedekah. Mana dalilnya? Mana dalil bahwa bersedekah menghapuskan dosa? Sedaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah mematikan marah Allah, memadamkan api neraka. Api neraka sudah siap menyala-nyala, tapi karena sedekahnya padamlah dia insyaallah. Jadi kalau 50 juta itu airnya menyembur. Tapi kalau cuma 2.000 ya macam air toilet WC lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bisa memberi banyak, dibukakan Allah pintu rezeki di masa akan datang. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan. Pertama keutamaan sedekah adalah bahwa dia mengalir sesudah mati walaupun kita masuk ke liang lahat. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa. Ustaz Somad, saya ini banyak dosa, saya minum khamar, saya mabuk, saya berzina, saya makan haram, saya kena riba.
Tak usah kau ceritakan Pak, nampakku dari biji matamu.